Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasihi. Tadi pagi jam 4 pagi kita pelayanan anak jalanan. Kita ajak mereka olahraga dan kita kasih uang untuk beli vitamin atau beli makanan. Pulang saya ke rumah dan saya nonton video. Video itu adalah di mana Pak Daud Tony diwawancarai oleh seseorang yang saya juga nggak tahu namanya. Dalam video tersebut, Pak Daud Tony ini mengatakan dia dapat penglihatan bahwa semua nanti 5 tahun ke depan terpapar coronavirus ini. Jadi saya pribadi kurang setuju akan hal itu. Saya punya pandangan yang berbeda, Pak Daud Tony punya pandangan yang berbeda. Kalau Anda sudah tidak sabar untuk mendengarkan video beliau, ya, kita akan tampilkan, tapi jangan lupa subscribe, like, tombol lonceng dipencet, komen. Komennya yang membangun, berikan masukan. Ya, namanya hamba Tuhan itu berbeda-beda pandangan, itu nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Ini bukan untuk kita ribut, bukan untuk kita saling menentang, bukan. Tetapi ini berbeda pandangan saja. Saya dengan Pak Daud Tony ya. Ini videonya. Dalam penglihatan itu jelas sekali bahwa 5 tahun ke depan semua akan terpapar. Oke, beliau katakan nanti 5 tahun ke depan semua kena terpapar corona. Dan dia juga ada bicara tentang vaksin dan seterusnya dan sebagainya. Video ini durasinya 30 menit. Tetapi saya hanya ambil cuplikannya saja. Kenapa? Ya Anda tahu sendirilah. Kadangkala ada orang yang tidak toleran, ya, sehingga mungkin bisa copyright dan sebagainya, sehingga saya ambil cuplikannya saja. Tetapi video ini 30 menit lebih kalau saya nggak salah. Dan dalam video ini saudara, Pak Daud Tony menceritakan penglihatannya. Banyak penglihatan-penglihatan yang lain yang dia ceritakan tentang hal-hal ke depan yang akan terjadi. Dan dia juga bicara tentang vaksin. Tapi saya yang lain itu tidak komentari sekarang. Dan kalaupun tidak perlu dikomentari, saya tidak komentari. Tapi untuk satu hal ini saya komentari. Kenapa saya katakan saya tidak setuju? Karena yang pertama, saya yakin betul saya tidak terpapar. Dan sudah setahun 6 bulan ya, kalau nggak salah COVID ini ya. Atau setahun 6 bulan lebih. Kami terus melayani orang-orang yang terpapar COVID. Lihat di YouTube Metanoia. Kami melayani orang-orang terpapar COVID. Bahkan itu keluarganya sendiri saudara tidak diperbolehkan masuk ke kamar orang itu dekat dan bersentuhan. Tidak boleh. Keluarganya kalau kasih makan itu hanya di pintu. Kasih minum di pintu. Pintu kamar maksud saya. Tapi kami datang. Ya, kami negosiasi sama keluarganya oke, tetapi yang terpapar ini berkata, jangan ma. Nanti saya menularkan. Saya bilang enggak. Akhirnya kami masuk, kami tumpang tangan, doa. Sekarang saya, keluarga saya semua sehat-sehat. Juga kalau Anda mau lihat lagi pelayanan kami, ya, ada satu keluarga semua terpapar, saya juga tumpang tangan. Ada satu lagi ya, yang dia juga tidak mau dikunjungi, artinya tidak mau ditemuin di kamar, doanya harus dari luar saja begitu. Itu juga kita rayu-rayu dengan keluarganya, akhirnya dibuka, saya doain tumpang tangan, tidak terpapar juga saya. Jadi saya yakin betul saya tidak terpapar. Saya sudah berinteraksi langsung dengan banyak orang COVID dan doa tumpang tangan, jabat tangan, tanpa sarung tangan, saya tidak terpapar. Apalagi kalau saya tidak berinteraksi langsung, bersentuhan langsung, ya sudah pasti tidak terpapar. Jadi saya punya pandangan beda dengan Pak Daud Tony dalam hal ini. Tidak semua orang terpapar nanti, tidak semua orang.
Tidak semua orang. Ya, jadi kalau dia katakan banyak yang terpapar, ya saya setuju. Tapi kalau semua dikatakan terpapar, saya tidak setuju. Kenapa saya tidak setuju? Karena ada firman Tuhan yang berkata, tetapi tolong ini jangan diperdebatkan. Oh dulu nggak ada corona, itu penyakit lain. Tolong jangan diperdebatkan. Intinya kan penyakit menular. Kan begitu, saya akan bacakan ya di Mazmur 91 ayat 4 sampai ayat yang ke-7 ya. Ayat 4. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Ini penyakit sampar, satu penyakit sampar, diceritakan nama penyakitnya. Terhadap penyakit menular, ini nggak diceritakan. Menular apa aja? Yang mengamuk di waktu petang. Nah ini tidak diceritakan penyakit menular ini penyakit apa. Covid, entah sampar, entah penyakit yang lain. Nggak diceritakan saudara. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu. Tetapi itu tidak akan menimpamu. Ya, itu tidak akan menimpamu. Jadi di sini dikatakan saudara, penyakit yang menular ini mengakibatkan banyak sekali orang meninggal atau mati. 10.000 rebah di kanan, 1.000 rebah di kiri. Itu angka yang dianggap banyak gitu. Artinya bisa lebih dari 10.000. Tapi kan kata 10.000 ini punya makna banyak sekali lah orang yang rebah. Bisa-bisa mungkin sampai ratusan ribu, mungkin lebih dan seterusnya dan sebagainya. Nah, tapi kita tidak kena. Ya khususnya saya, ini saya pribadi. Saya tidak mau mencampuri iman saudara. Kalau saudara percaya saudara kena, ya silakan. Saudara yakin Anda terpapar, ya silakan. Saya pribadi tidak terpapar. Berarti kan apa yang dikatakan Pak Dautor ini keliru. Kalau dikatakannya semua, buktinya saya tidak. Kan begitu. Ya, saya tidak terpapar. Jadi, saya setuju dengan apa yang dia katakan yang lain-lainnya ya. Tapi untuk hal ini, saya tidak setuju. Kenapa? Karena dia katakan 5 tahun ke depan semua terpapar. Bahkan kalau ayat 8 mengatakan, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Saya tidak mau tafsirkan ayat 8 ini ya. Saudara tafsirkan sendiri saja. Kenapa corona ini ada dan kenapa banyak orang yang kena corona dan kenapa masih banyak juga yang tidak kena corona. Kenapa pendeta-pendeta banyak yang kena, kenapa Risi Lubis tidak kena walaupun melayani orang corona tumpang tangan, pegang tangan. Padahal pendeta-pendeta lain itu yang kena corona nggak langsung mereka berinteraksi dengan orang corona, dengan orang yang terpapar, tidak tumpang tangan, tidak. Ya, nah, terus di perjanjian baru, saya kasih ayat yang sederhana aja. Alkitab bilang begini di Roma 8, ya, ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Oke lah. Kalau Anda nanti protes, ini berargumentasi adu konteks, saya tidak suka yang begitu. Intinya, saudara, di sini dikatakan semuanya itu. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi siapa aja. Ya mau manusia kayak, mau binatang kayak, mau virus kayak, nggak ada yang bisa membahayakan kita. Ya, kalau ayat 37 dikatakan begini. Ayat 37-nya. Ya, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi Alkitab katakan, ya, kita ini dalam perlindungan Yesus, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, kita punya imunitas ilahi. Yang virus corona, baik itu Delta, Delta Plus, dan yang lain, tidak akan kena ke kita. Ya khususnya ke saya ya, tidak kena. Kalau begitu Pak, kita sembarangan saja dong. Oh tidak, saudara jangan keliru. Kita tidak boleh hidup sembarangan. Prokes itu kita harus
lakukan. Kenapa? Yang pertama itu memang bisa melindungi saudara ya dari keterpaparan corona, dan itu aturan pemerintah. Namun kalau dalam pesta anak domba Allah, saya pribadi buat KKR di mana-mana selama pandemik, terus ibadah kami terus berjalan, tidak pernah libur tiap minggu. Saya kenapa tidak pakai masker? Karena saya yakin pada waktu itu saya sedang diperintahkan oleh Tuhan untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya dalam pesta anak domba Allah tersebut. Dan saya kalau keluar ya ke mall kemana gitu, saya prokesnya kuat. Dan saya takut sekali kalau berhadapan dengan orang-orang yang tidak pas kita menyembah memuji Yesus, bukan pas ibadah. Jadi jangan salah paham. Jangan salah paham. Tapi saya yakin betul ketika saya diutus Tuhan menyembah, memuji bersama-sama orang-orang yang seiman, itu saya sering katakan di gerbang coronanya mati. Bahkan orang yang penyakit corona silakan bawa dan saya akan doakan. Ya, cuma kalau kita di gereja yang saya pikirkan adalah jemaat ya, jemaat. Ya siapa tahu ya jemaat ya lemah, entah hidupnya pun kurang jelas. Terus ada orang COVID datang, dia bisa kena. Tapi kalau saya pribadi tidak. Makanya saya kalau dipanggil, saya datang ke rumahnya. Siapapun saudara yang kena corona, saya pasti datang kalau dipanggil. Kecuali Anda jauh sekali. Kalau masih sekitar Jakarta, pasti saya datang. Oke? Biarlah Anda yang belum kena corona, yakin betul Anda tidak kena. Jadi 5 tahun ke depan pun Anda tidak kena. Percaya betul. Ya. Saya akan berdoa buat saudara semua. Tuhan Yesus, aku berdoa di dalam nama Yesus. Semua yang sekarang tidak kena coronavirus, saya tolak dalam nama Yesus. Biar coronavirus betul-betul tidak bisa mengganggu tubuh mereka. Mereka sehat walafiat. Terlebih terus yang sudah subscribe, jauhkan mereka dari coronavirus, delta, delta plus, lambda, kappa, apapun istilahnya di dalam nama Yesus. Bahkan varian-varian baru yang akan bermutasi apapun namanya, kami sudah patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.